Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, dimana kalau kita perhatikan memang XAUUSD ini sudah rally cukup banyak ya. Dia pullback dari area 1780 ya atau 1779. Lalu dia rally terus sampai ke area supply yang cukup tinggi ya di area 1901 atau di 1900 sampai dengan 1912. Nah, ini adalah kenaikan harga emas yang cukup tinggi ya. Jadi kenaikan ini memang disebabkan oleh beberapa isu ya, terutama itu adalah isu geopolitik yang sedang dibicarakan oleh banyak orang ya. Ini juga sebenarnya isu-isu yang menjadi salah satu penyebab ya kenaikan dari si XAUUSD ini. Ya, ditambah lagi kalau saya perhatikan hari ini ya dari pagi ya atau dari kemarin juga sudah mulai ada beberapa berita yang muncul ya mengatakan bahwa adanya pengeboman dan lain sebagainya atau adanya TK yang dibom dan lain sebagainya. Jadi emang ini beritanya itu masih terus dikeluarkan ya sesuai dengan keadaan di sana. Jadi kalau misalkan kita mau melihat ya keadaan di sana atau gimana dan lain sebagainya, maka kita itu harus benar-benar mencari berita yang bisa dipercaya atau berita yang bisa divalidasi lebih lanjut. Jadi kita juga sebenarnya nggak bisa menelan mentah-mentah berita dari mana aja. Kita harus lihat dulu sumber dari mana, lalu kita harus cross check kembali apakah berita itu udah benar atau belum. Jadi emang kita itu sebagai pembaca yaitu kita juga harus pintar ya dalam memilih berita. Oke, jadi sekarang saya akan coba bahas kembali untuk teknikal ya. Sebenarnya secara teknikal uh, di time frame 4 jam ini ya dia itu masih cukup bagus ya untuk struktur harganya. Di mana kalau kita perhatikan memang nih ada beberapa poin ya yang menggambarkan atau mencontohkan struktur harga yang ada pada si XAUUSD ini pada saat dia naik. Yang pertama itu di sini ya, lalu yang kedua itu di sini. Nah, lalu yang ini. Kenapa saya bilang ini adalah struktur harga naik? Ya, pertama, kalau kalian perhatikan, ya di sini dia naik nih. Ya, terus yang turun, melengkung, naik lagi, turun lagi, melengkung lagi, naik lagi, ya. Nah, ini yang disebut dengan struktur harga. Jadi dia seperti membentuk sebuah anak tangga ya untuk naik ya. Atau harga itu kalau dia terus lari ke atas itu nggak mungkin. Jadi dia tuh butuh untuk istirahat dulu, turun dulu ke bawah, ambil tenaga lagi, lalu dia naik lagi ke atas ya. Begitu terus sampai benar-benar mencapai puncak dari si kenaikan harga ini. Nah, saat ini kalau saya perhatikan memang walaupun kenaikannya udah tinggi ya di 1900-an ya, tapi struktur harga ini masih belum rusak ya. Struktur harganya masih belum rusak dan dia juga masih bertahan di atas trend line-nya. Nih, kalau kita perhatikan ini ada trend line ya, satu, 2, 3. Nah, jadi trendline ini udah valid ya. Karena minimal trendline valid itu kalau dia udah punya 3 kali pantulan di trendline-nya. Jadi kalau misalkan dia baru 2 kali pantulan, nah kita harus tunggu lagi nih pantulan selanjutnya. Dia naik atau dia breakout dari si trendline itu. Tapi kalau misalkan dia pantulan yang ketiga, dia retest trendline ternyata dia breakout dari trendline itu, berarti trendline itu tidak valid. Ya sama halnya mau itu downtrend, mau itu uptrend, ya minimal itu kita punya 3 kali pantulan atau 3 kali dia retest trendline baru bisa dikatakan valid. Ya, jadi trendline ini sebenarnya udah valid, ya karena dia udah 3 kali retest di area trendline ini. Ini 1, 2, 3. Nah, nanti kalau saya perhatikan memang ini kan dia udah coba untuk menembus area 1900 2 kali ya. Nah, dia udah 2 kali tembus, ternyata dia juga masih gagal. Ya, dia coba naik lagi nih. Dia coba naik tembus lagi, tapi masih gagal. Jadi, kalau misalkan dia gagal tembus lagi, ya kemungkinan besar dia akan turun dulu ke area 1878. Kenapa? Karena di sini kalau kalian perhatikan, ini ada resisten become support ya. Ini kan udah di breakout nih resistennya di sini nih. Ya, nih. Ini ada resisten.
Ini resisten, jadi ini resisten udah di breakout, jadi ini kita bisa sebut sebagai resisten become support atau RBS. Nah, nantinya kemungkinan besar dia akan menguji area 1877 ini kembali, ya, yang bertepatan dengan trend line-nya atau berdekatan dengan trend line-nya, baru nanti dia akan coba untuk naik kembali. Bahkan kenaikannya mungkin bisa lebih tinggi dari yang saat ini nih. Ini kan kalau yang saat ini kan dia mentok di area 1902 ya kalau saya perhatikan di Oanda ya di TradingView. Nah, mungkin ada beberapa broker yang naik ke 1903 dan atau 1902, sekian. Jadi kalau di sini saya perhatikan memang 1902.24 atau 25 di sini. Nah, nanti kalau dia udah melakukan retest nih seperti yang sebelum-sebelumnya nih, dia udah melakukan retest, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, atau mungkin dia bisa naik ke area 1916 karena kalau saya perhatikan memang target area dia itu ada di sini ya, 1916. Ini target pertama dia. Kalau dia pullback dari trendline ini, nah nanti dia baru naik lagi ke 1932 di area yang cukup tinggi nih. Kalau kita perhatikan memang 1932 ini cukup tinggi ya. Kenapa saya ambil 1932? Karena di sini dia itu ada sempat melakukan retest di sini nih. Nah, ini ya. Yang dari tes dia breakout nih, langsung naik ke atas. Nah, kalau dia breakout dari 1932 ini nih, berarti kita tunggu aja nih di resisten di supply yang di atas nih. Supply atasnya ini namanya supply atas. Kenapa? Karena ini adalah balance volume, ya dimana harga sideways, lalu sini di reject ya. Nah, ini adalah area supply. Ini CXUSD yang paling tinggi nih. Di area 1955 sampai 1966. Ya, kalau dia breakout dari 1992, 1932, maka dia bisa lari ke sini. Karena kalau kita perhatikan dari historinya sebelum-sebelumnya nih, kalau dia udah menjebol area ini, dia cenderung untuk melakukan retest di area sini nih. Ini ya, kita perhatikan ya. Ini juga, ini juga. Ya, jadi kalau ada jebol dari 1932, maka dia cenderung untuk ke sini. Oke. Terus kita perhatikan lagi. Kenapa saya bilang area ini cukup volatil ya? Jadi harga emas itu kalau udah di 1850 ke atas ya itu dia itu cenderung untuk melakukan pergerakan yang cukup besar ya, atau range-nya itu cukup besar mulai dari shadow candle-nya dan lain sebagainya ya, terutama ketika kalian menggunakan time frame yang besar ya seperti 4 jam ini memang akan terlihat banyak sekali shadow yang cukup panjang di area sini ya. Nah, ini kalau begini nih, ini susunan candle ini namanya indecision candle ya, atau bisa dikatakan pasar itu lagi berdiskusi nih, dia mau lanjut naik atau dia mau retracement turun ke bawah lagi, atau dia mau reversal di area sini. Ya, jadi ada dua kemungkinan besar ya. Kalau dia reversal atau dia mau turun, ya dia bisa nembus dari si trendline ini, dia tembus. Nah, tembusnya ini nanti dia akan ke sini nih larinya, ke area demand-nya dia nih. Demand-nya itu di 1844, 1856 nih. Nah, nanti kalau misalkan dia mau pullback di area sini, dia akan kemungkinan melakukan retest kembali di sini di 188 atau di 1877, tapi biasanya cenderung melakukan retest trendline di 188 ya. Baru dia kalau dia mau lanjut naik, dia akan tembus trendline-nya kembali atau kembali ke atas trendline-nya, atau kalau dia mau lanjut turun, dia bisa langsung setelah melakukan retest di sini langsung lanjut turun ke bawah. Tapi biasanya sih kalau udah di area-area sini nih, area cenderung untuk dibanting ya. Kalau sekali dibanting, kalau kita perhatikan nih, benar-benar dibanting habis ya sampai ke 1760 ya, 1779 dan lain sebagainya. Memang area ini tuh area yang cenderung untuk dibanting sih kalau saya perhatikan. Ya, tapi kalau dia mau lanjut naik, dia juga bisa naik lebih tinggi lagi nantinya. Ya, bisa ke 1955. Tapi kalau saya perhatikan sih target minggu depan sih dia ada di 1916 kalau dia mau naik ya. Paling tingginya itu 1932. Ya, kalau dia mau turun ya turun paling rendahnya itu di 1844 kalau misalkan dia mau pullback lagi ke atas. Atau kalau misalkan Senin nanti atau Selasa ya dia mau melakukan retest ya kembali ke bawah, itu dia bisa tertahan dulu di area 1877 ini. Ya 188, 1916 ini adalah area target-target tingginya dia, ini adalah area target rendahnya dia. Ya, jadi emang yang saya tandai ini adalah area-area yang cukup penting, jadi kalian bisa tandain aja. Dan kalau misalkan kalian punya pandangan lain yang untuk XOUSD ini bisa kalian tuangkan juga di channel Telegram General Trading ID.
atau bisa kalian komen juga di kolom komentar. Jadi saya juga selain melakukan analisa, tapi saya juga butuh pendapat dari kalian semua. Karena kan emang kacamata dari si technical analysis ini kan emang lebih cenderung ke personal ya. Tapi justru karena itu saya menciptakan channel Telegram supaya kita bisa berdiskusi di sana. Karena setiap orang itu punya pandangannya masing-masing nih. Jadi yang satu bilang naik, satu bilang turun ya. Itu kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa, lalu teknikal itu bagaimana. Jadi kita sebagai trader juga kita harus bisa open minded dan juga harus bisa saling berdiskusi satu sama lain. Nah, kalau dari si weekly-nya, memang dari si weekly ini saya perhatikan dia itu udah breakout dari si trend line-nya. Nah, ini nih yang saya bilang waktu itu. Ya, dia itu tertahan di area trend ini turun ya kan. Terus si bawah ini sebenarnya dia ada trend line lagi. Kalau kita perhatikan ya ini membentuk segitiga. Ya, jadi sini sebenarnya membentuk bullish penan ya. Kalau kita perhatikan nih dari bawah ya. Dia naik nih, dia rally terus kan. Terus ini dia membentuk penan di sini, lalu dia breakout dari si penannya. Nah, saat ini kalau dari weekly-nya, kalau saya perhatikan ya ini hanya untuk big view-nya aja. Jadi kalau big view itu kita harus hanya memperhatikan atau hanya melihat kira-kira tuh harga itu bakal berhenti di mana. Ya, kalau dari weekly-nya itu dia akan cenderung ke area 1916 ya, seperti yang saya katakan di sini 1916. Lalu untuk tertingginya itu ada di 1960 ya. Di area sini nih. 1960 di area-area sini. Ya, jadi untuk weekly-nya nanti dia kalau udah nyentuh area sini mungkin dia akan melakukan reversal dulu, melakukan retest ini baru dia akan lanjut naik tinggi lagi kalau misalkan dia mau melanjutkan bullish trendnya secara weekly ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai update dari si XOUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar atau bisa kalian komen juga di channel Telegram Juna Trading ID. Di situ kita bisa saling berbagi wawasan, ya kita bisa saling berbagi ilmu dan bisa saling berdiskusi mengenai mapping yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa pada analisa berikutnya.